Air yang berubah keruh akhirnya kembali jernih. Kain kafan yang sempat bergerak, kini terkubur bersama tubuh yang tak lagi bersuara. Namun Desa Wanasurya tidak merasa lega. Karena malam ketika mayat menolak dimandikan, bukanlah akhir dari hitungan. Itu adalah peringatan. Sebab setelah tubuh berhenti bergerak, giliran jiwa yang tak lagi bisa diam. Dan di malam berikutnya, Ramadan tidak lagi mengambil umur. Ia membuka dosa. Malam ke-13 Ramadan datang tanpa angin. Tidak ada suara daun. Tidak ada langkah tuyul. Tidak ada kain diseret dari makam. Justru terlalu sunyi. Raka duduk sendirian di serambi masjid tua. Sejak kejadian Pak Salim, ia tidak lagi bisa tidur nyenyak di rumah. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang membisikkan angka di telinganya. Namun malam itu tidak ada hitungan. Yang ada hanya rasa menunggu. Menjelang tengah malam, suara pertama terdengar. Bukan dari kuburan, bukan dari jalan, tapi dari rumah warga. Teriakan pendek, tertahan. Raka berdiri. Satu rumah di ujung gang tiba-tiba menyalakan lampu terang. Bayangan orang-orang bergerak panik di balik jendela. Lalu suara seorang perempuan terdengar, bukan menangis. Mengaku, "Aku yang mengambilnya." Suara itu parau, berat, bukan seperti suara biasanya. Aku sembunyikan di bawah lantai dapur. Warga berhamburan keluar. Raka ikut berlari. Di dalam rumah itu, seorang ibu muda duduk di lantai. Rambutnya terurai. Matanya terbuka lebar, tapi bukan seperti orang sadar. Suaminya memegang pundaknya gemetar. Dia tiba-tiba bangun, lalu bicara sendiri. Ibu itu tertawa kecil. "Aku ambil uang arisan itu 3 tahun lalu. Bukan hilang, aku yang simpan." Semua orang membeku. Kasus uang arisan itu memang tidak pernah terpecahkan. Warga sempat saling curiga, tapi akhirnya diam. Kini, tanpa ditanya, pengakuan itu keluar sendiri. Penjaga masjid datang tergesa. Ia tidak terlihat terkejut. "Jangan disela," katanya pelan. Ibu itu menoleh ke arah langit-langit. "Aku dengar suara. Dia bilang waktuku dihitung. Sebelum namaku disebut, aku harus bersih." Tubuhnya bergetar. Lalu ia jatuh pingsan. Warga saling pandang. Belum sempat mereka mencerna kejadian itu, teriakan lain terdengar. Kali ini dari rumah berbeda. Seorang lelaki tua berdiri di tengah halaman, memukul dadanya sendiri. "Aku yang bakar sawah itu. Aku iri pada hasil panennya." Raka merasa nafasnya menipis. Satu persatu, rumah demi rumah. Warga keluar dengan wajah berbeda dari biasanya. Ada yang menangis mengaku selingkuh lama. Ada yang mengaku memfitnah tetangga. Ada yang mengaku sengaja tidak membayar hutang orang miskin yang kini sudah meninggal. Tidak ada yang kerasukan seperti orang menjerit liar. Mereka sadar. Tapi seperti dipaksa bicara. Seperti mulut mereka bukan milik mereka sendiri. Raka melihat ke arah langit. Bulan tertutup awan tipis. Dan di antara bayangan pohon, ia melihat sesuatu. Sosok kecil duduk di atap rumah. Tuyul. Tapi kali ini tidak membawa tasbih. Ia membawa gulungan kecil seperti kertas. Setiap kali seseorang mengaku, gulungan itu terbuka sedikit. Dan wajah tuyul itu tersenyum. Penjaga masjid berdiri di tengah jalan. "Ini bukan kerasukan biasa," katanya berat. "Lalu apa?" tanya Raka pelan. "Ini pembersihan." "Siapa yang membersihkan?" Penjaga masjid tidak menjawab. Tiba-tiba suara berat terdengar dari arah masjid. Bukan adzan, bukan takbir, tapi suara seperti gema dalam sumur. Malam ke-13. Suara itu tidak keras, tapi semua orang mendengarnya. Yang menyimpan akan membuka, yang menutup akan dipaksa terbuka. Warga terdiam. Raka merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari tuyul atau pocong. Karena kali ini, yang bergerak bukan makhluk, tapi hati manusia. Dan saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, seorang warga yang selama ini dikenal paling alim, jatuh berlutut di depan masjid. Tangannya gemetar. "Aku tahu, siapa yang pertama menghilang saat sahur." Semua orang menoleh.
Dan sebelum ia melanjutkan, matanya berubah kosong. Suara yang keluar bukan lagi suaranya. Belum waktunya. Tubuhnya roboh. Sunyi kembali menyelimuti desa Wanasurya. Namun Raka tahu, malam ini baru dimulai. Karena jika dosa mulai dibuka, berarti daftar hitungan itu hampir selesai. Dan mungkin, nama berikutnya tidak hanya akan disebut, tapi ditarik. Malam belum selesai ketika lelaki alim itu jatuh di depan masjid. Warga mengerubunginya, tapi tak satu pun yang berani menyentuhnya. Nafasnya masih ada. Dadanya naik turun pelan. Namun wajahnya kosong. Raka berdiri paling dekat. Ia merasakan hawa dingin yang tidak berasal dari angin. Penjaga masjid jongkok di samping tubuh lelaki itu. "Bangun," katanya pelan. Mata lelaki itu terbuka perlahan. Tapi bukan dengan kesadaran, melainkan dengan sesuatu yang menatap dari dalamnya. "Aku tahu siapa yang pertama hilang saat sahur." Suara itu kembali keluar, berat dan bukan miliknya. Semua orang menahan nafas. Dia tidak hilang. Hening. Dia dipanggil. Raka merasakan jantungnya seperti dipukul dari dalam. "Dipanggil siapa?" Seseorang berani bertanya. Leher lelaki itu bergerak patah-patah, menoleh ke arah masjid tua, yang selama ini kalian biarkan. Penjaga masjid memejamkan mata. Raka melihat perubahan di wajahnya. Bukan terkejut, tapi seperti seseorang yang akhirnya mendengar sesuatu yang sudah ia duga sejak lama. "Bicaralah jelas," kata penjaga masjid. Tubuh lelaki itu bergetar. Ada satu dosa yang tidak pernah diakui bersama. Warga saling pandang. "Dosa bersama? Apa maksudnya?" Suara Raka nyaris tak terdengar. Suara dari tubuh itu menjawab, Kalian membiarkannya. Tiba-tiba angin bertiup. Lampu-lampu rumah berkelip serempak. Suara gema terdengar lagi. Bukan dari kuburan. Bukan dari jalan. Tapi dari dalam masjid. Dosa yang ditutup rapat tidak pernah benar-benar terkubur. Pintu masjid tua terbuka sendiri. Berderit panjang. Gelap di dalamnya terasa lebih pekat dari malam di luar. Penjaga masjid berdiri perlahan. Akhirnya, bisiknya. Raka menatapnya. "Apa yang akhirnya, Pak?" Waktunya mereka tahu. Penjaga masjid melangkah masuk ke dalam masjid. Warga ragu-ragu, tapi ketakutan membuat mereka mengikuti. Di dalam, lampu gantung menyala redup. Lantai kayu terasa lebih dingin dari biasanya. Di tengah ruangan, tepat di atas sajadah utama, muncul noda gelap. Awalnya kecil, lalu melebar. Seperti tanah basah yang merembes dari bawah. Raka mundur selangkah. Penjaga masjid berdiri tepat di depan noda itu. 20 tahun lalu, katanya pelan, suaranya menggema di ruang kosong, ada seorang pendatang yang hilang di desa ini. Warga membeku. Sebagian wajah mulai berubah. Bukan hilang karena makhluk, lanjutnya, tapi karena manusia. Raka merasakan udara seperti habis. Pendatang itu dituduh mencuri. Suara penjaga masjid bergetar tipis. Padahal tak ada bukti. Wajah-wajah tua di antara warga mulai pucat. Kalian mengikatnya. Mengurungnya di gudang tua. Menunggu pengakuan. Tidak ada yang membantah. Dan saat ia tidak mengaku, kalian membiarkannya semalaman. Tanpa makan. Tanpa air. Noda di lantai melebar. Seperti bayangan seseorang yang terbaring. Paginya, ia sudah tak bernafas. Tangisan pelan terdengar dari sudut ruangan. Dan kalian sepakat, penjaga masjid menatap satu persatu wajah di hadapannya, untuk menguburnya diam-diam. Tanpa nama, tanpa doa. Sunyi menekan. Raka merasa lututnya lemas. Sejak malam pertama Ramadan ini, lanjut penjaga masjid, yang terjadi bukan kutukan. Ia menatap noda di lantai. Ini pembukaan. Tiba-tiba noda itu membentuk siluet tubuh. Dan dari dalam masjid terdengar suara berat. Namaku belum disebut. Beberapa warga langsung bersujud. Menangis. Ampun, kami takut waktu itu. Kami ikut saja. Kami tidak tahu dia akan mati.
Suara-suara pengakuan kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini berbeda. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka sadar. Tuyul muncul di ambang pintu masjid. Duduk diam. Menggulung kertas kecil di tangannya. Daftar itu hampir selesai. Raka berdiri di tengah semua itu. Ia akhirnya mengerti. Ramadan di desa Wanasurya bukan tentang hantu yang datang mengganggu, tapi tentang dosa lama yang menunggu bulan suci untuk dibuka. Karena Ramadan bukan hanya bulan ampunan, ia juga bulan penyingkapan. Dan ketika semua pengakuan selesai, angin berhenti. Noda di lantai perlahan memudar. Suara berat itu berkata pelan, "Sekarang, aku tidak sendiri." Lampu masjid kembali stabil. Lelaki alim yang tadi kerasukan terjatuh pingsan lagi. Tapi kali ini, wajahnya tenang. Penjaga masjid menghela nafas panjang. "Belum selesai," katanya lirih. Raka menoleh cepat. "Masih ada satu." "Siapa?" Penjaga masjid menatap langsung ke mata Raka. "Yang membawa ini semua kembali." Raka merasakan dadanya sesak. "Dan dia," lanjut penjaga masjid, "belum bicara." Di luar masjid, terdengar suara langkah. Pelan, teratur. Bukan tuyul, bukan pocong. Langkah manusia. Dan berhenti tepat di depan pintu. Dosa yang dikubur 20 tahun lalu, akhirnya disebut. Pengakuan demi pengakuan telah dibuka. Nama yang lama disembunyikan, kini terdengar kembali. Namun satu pertanyaan belum terjawab. Siapa yang membangunkan semuanya? Karena sesuatu di desa Wanasurya tidak hanya ingin pengakuan, ia ingin lebih dari itu. Jika malam ini terasa belum selesai, itu karena memang belum. Di episode berikutnya, kita akan tahu siapa yang sebenarnya memulai hitungan ini. Tetaplah bersama cerita ini, karena Ramadan belum mencapai malam tergelapnya.